Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya hari ini kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita akan melaksanakan aktivitas kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Dua ayat ini seperti dua instruksi sederhana, namun mengandung rahasia kekuatan rohani bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Surat ini ditulis kepada jemaat yang masih muda, jemaat yang baru bertobat, tetapi langsung menghadapi tekanan dan tantangan. Di tengah kondisi yang berat, Paulus tidak memberikan teori panjang, melainkan 3 kalimat pendek yang mampu mengubah hidup dari jemaat Tesalonika. Mengapa Paulus mengatakan bahwa mereka harus bersukacita dan tetap berdoa? Karena mereka baru bertumbuh dalam iman dan mereka tinggal di kota yang besar penuh dengan penyembahan yang berhala, mengalami tekanan dari orang Yahudi dan dari bangsa-bangsa yang lain. Kekristenan di sana tidak mudah, tapi justru di sana Paulus berkata untuk apa? Bersukacitalah dan tetaplah berdoa. Kalimat ini bukanlah sekedar ajaran, namun ini adalah suara hati dari seorang gembala yang ingin jemaatnya untuk tetap kuat meski dalam menghadapi badai. Sukacita yang menjaga hidup yaitu sukacita berbeda dari kebahagiaan. Kebahagiaan muncul karena keadaan, tetapi sukacita muncul karena hadirat Tuhan dan Tuhan tidak pernah berubah. Itu sebabnya sukacita bisa tetap ada meskipun dalam keadaan mereka terjatuh, dalam pergumulan yang begitu panjang, dalam harapan yang belum terlihat, tetapi mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita berasal dari hubungan dengan Tuhan. Sukacita bukan diproduksi dari pikiran positif, tetapi dihasilkan oleh Roh Kudus. Karena itu meskipun dunia mulai bergejolak, orang yang tinggal di dalam Tuhan tetap akan memiliki sukacita dan kedamaian. Itulah yang terjadi pada jemaat yang ada di Tesalonika. Dianiaya tetapi mereka tetap teguh. Ditekan tetapi mereka tetap bersinar. Dicemooh tetapi tetap penuh dengan kasih. Sukacita mereka menjadi kesaksian yang mengguncang Makedonia. Sukacita adalah kekuatan rohani. Nehemia berkata bahwa sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Orang yang kehilangan sukacita kehilangan juga kekuatan. Tetapi orang sukacitanya dari Tuhan mampu bangkit berulang-ulang kali. Tetapi kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun kita terjatuh, kita mampu bangkit bersama dengan Tuhan. Dan berikutnya yaitu tetaplah berdoa. Doa yang menghubungkan kita dengan kuasanya Allah. Doa tanpa henti bukan berarti 24 jam terus-terusan untuk berlutut kepada Tuhan. Tetapi di setiap ucapan kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Di setiap pekerjaan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ini bukan tentang durasi kita untuk selalu berdoa, tetapi kualitas hubungan kita, seberapa banyak kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Doa menjaga hati kita untuk tetap tenang. Di tengah tekanan, doa akan menenangkan pikiran kita. Di tengah tekanan pula, doa akan melembutkan kita. Doa akan menenangkan setiap badai yang kita hadapi. Tanpa doa, sukacita akan hilang dalam kehidupan kita. Damai tidak akan ada dalam kehidupan kita. Dan yang pastinya iman kita mulai merosot kepada Tuhan. Tetapi orang yang berdoa meskipun perlahan akan merasakan damai Tuhan yang selalu ada dan yang sering kita akan nikmati. Doa mengundang Tuhan untuk masuk setiap hari dalam aspek kehidupan kita. Doa tidak hanya terjadi ketika kita melipat tangan, tetapi di setiap kehidupan kita, di setiap hari-hari kita, di setiap apa yang akan kita lakukan, kita mau belajar untuk datang berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menghidupi ayat ini di hari-hari kita, yaitu latihlah hidup kita untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dan latihlah hidup kita untuk selalu berdoa. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena doa adalah nafas bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Baiklah hidup kita senantiasa hari-hari penuh dengan sukacita. Hari-hari penuh dengan hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah renungan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa.
Bersyukur kepadamu Tuhan Yesus buat setiap anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Mengajarkan kami untuk senantiasa terus tetap bersuka cita di dalam Engkau. Dan mengajarkan kami untuk selalu berdoa kepada Engkau di setiap musim kehidupan kami. Kami percaya ketika kami bangun hubungan kami dengan Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang selalu hadir dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami Tuhan senantiasa ada dalam genggaman tangan-Mu Bapa. Kami tetap berdoa Tuhan buat gembala bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di PDIC OTW Temanggung. Biar kiranya Tuhan selalu ada dalam genggaman dan kasih karunia-Nya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan melangkah di hari yang baru ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.